mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Renungan hari ini berjudul Langkah Demi Langkah, ditulis oleh Soxil Dixon. 12 tim masing-masing beranggotakan 3 orang yang bersisian, tengah bersiap menempuh lomba 4 kaki. Lutut dan tungkai anggota yang berada di tengah diikat menjadi satu dengan kaki rekan-rekan setimnya di kiri dan di kanan menggunakan kain warna-warni. Kemudian ketiganya akan memusatkan perhatian mereka kepada garis finish. Ketika peluit dibunyikan, sejumlah tim langsung melangkah maju. Banyak dari mereka yang jatuh dan sulit untuk bangkit kembali. Sebagian kecil tim memutuskan untuk melompat daripada berjalan. Sebagian lagi memilih untuk menyerah. Namun, ada satu tim yang tidak terburu-buru melangkah. Mereka memastikan lagi strategi yang akan ditempuh dan terus berkomunikasi sepanjang lomba. Mereka sempat tersandung, tetapi bangkit lagi bersama-sama hingga akhirnya mengalahkan semua tim yang lain. Kemauan mereka untuk bekerja sama, langkah demi langkah, memampukan mereka melewati garis akhir bersama-sama. Hidup bagi Allah di tengah komunitas orang percaya seringkali terasa sama sulitnya dengan usaha melangkah maju dalam lomba tadi. Kita sering tersandung saat berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Rasul Petrus berbicara tentang doa, memberi tumpangan, dan menggunakan karunia-karunia yang kita miliki supaya kita dapat hidup selaras dalam kesatuan demi kebaikan bersama. Ia mendorong orang percaya untuk sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Menerima kehadiran orang lain tanpa mengeluh dan melayani seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saat kita meminta Allah menolong kita untuk dapat berkomunikasi dan bekerja sama, kita dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kita mensyukuri perbedaan yang ada dan hidup bersama dalam kesatuan. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan seorang yang bertolak belakang dengan Anda? Lalu bagaimana cara Allah menolong Anda saat itu? Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, tolonglah aku untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain sembari terus belajar mengasihi seperti-Mu. Amin.